Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, taqdimul hali ala amiliha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai taqdimul hali ala amiliha, yaitu mendahulukan hal dari amilnya. Maka beliau kemudian mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-343 dan bait yang ke-344. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa aw sifatin ashbahatil musarrafa. Dan jika hal itu dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif. Ya, kita mengetahui fi'il mutasarrif itu lawan dari fi'il yang jamid. Ya, fi'il yang mutasarrif itu fi'il yang bisa berubah bentuk ya, dari madhi, kemudian menjadi mudhari' dan juga amr. Jadi di sini pembahasannya jika hal itu dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif au sifatin ashbahatil musarrafa, atau sifah musyabbahah atau sifah yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Nah, apa yang terjadi jika hal itu dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif atau sifah musyabbahah atau yang menyerupai mutasarrif? Fajaizun taqdimuhu. Ya, maka boleh hal itu didahulukan dari amilnya. Jadi perhatikan di sini pembahasannya adalah bolehnya hal mendahului amil. Kalau pembahasan sebelumnya, hal itu mendahului shahibul halnya. Nah, contohnya apa? Kamusri'a darahilun wa mukhlisan zaidun da'a. Ya, fajaizun taqdimuhu kamusri'a darahilun wa mukhlisan zaidun da'a. Contohnya apa? Musri'a darahilun. Ya, asalnya adalah darahilun atau hadza rahilun musri'an. Ini adalah seseorang yang pergi ya, dalam keadaan terburu-buru. Maka hadza di sini itu adalah isim isyarah. Kemudian setelah isim isyarah ada rahilun. Ya, rahilun itu kita mengetahui berupa isim fa'il. Nah, isim fa'il itu adalah sifah yang menyerupai fi'il mutasarrif. Berarti dia dapat beramal seperti amalannya fi'il. Maka di sini amilnya itu adalah yang rahilun. Maka di sini boleh musri'an itu mendahului rahilun. Maksudnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, wa mukhlisan zaidun da'a. Ya, wa mukhlisan zaidun da'a. Asalnya ya bisa zaidun da'a mukhlisan atau da'a zaidun mukhlisan. Maka di sini amilnya itu adalah fi'il da'a. Ya, amilnya adalah fi'il da'a. Dan da'a adalah fi'il yang mutasarrif. Karena bisa berubah menjadi yada'u, ya, fi'il mudhari', kemudian uda'u, fi'il amr. Maka di sini karena amilnya adalah fi'il yang mutasarrif, maka halnya yaitu mukhlisan, ya kan asalnya adalah Zaidun da'a mukhlisan, Zaid telah berdoa dalam keadaan ikhlas, maka mukhlisan boleh didahulukan menjadi mukhlisan Zaidun da'a.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan al-aslu fil hali an tata'akhkhara an amiliha. Hukum asalnya yang namanya hal itu datang setelah amilnya. Ya, asalnya itu hal itu diakhirkan dari amilnya. Kita lihat catatan kaki. Al-amilu fil hali qad yakunu lafdhiyan. Amil yang beramal pada hal itu terkadang berbentuk amil yang lafdhi. Kal fi'li, ya contoh amil lafdhi adalah fi'il, wal masdari dan juga masdar, wal wasfil amili dan wasf atau sifah yang beramal. Maka fi'il, masdar, dan wasf yang beramal itu adalah amil yang lafzi. Wa qad yakunu ma'nawiyan. Dan amil yang beramal pada hal itu juga terkadang berupa amil yang ma'nawi. Apa contoh amil yang ma'nawi? Ka asma'il isyarati. Ya, contohnya adalah isim isyarah. Wa ba'dil hurufi. Ya, dan juga sebagian huruf al-atiyati qoriban yang itu nanti akan dijelaskan dalam waktu dekat. Wa shibahil jumlati, dan contoh dari amil maknawi itu adalah shibahul jumlah. Wal kathiru fil amthilati, dan kebanyakan pada contoh ittihadul amili fil hali wa sahibiha. Ya, pada contoh-contoh itu biasanya atau kebanyakan amil yang beramal pada hal itu sama dengan amil yang beramal pada sahibul hal. Ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini jadi kebanyakan pada contoh itu amil yang beramal pada hal dan amil yang beramal pada sahibul hal itu sama. Wa qad yakhtaliful amilu fil hali wal amili maaf. Wa qad yakhtaliful amilu fil hali wal amilu fi sahibiha. Dan terkadang amil yang beramal pada hal dan amil yang beramal pada sahibul hal itu terkadang berbeda. Kal hali minal mubtada'i. Ya, misalnya hal yang sahibul halnya itu berupa mubtada'. Nahwu contohnya fil masjidi Khalidun jalisan. Ya, fil masjidi Khalidun jalisan. Khalid itu berada di dalam masjid dalam keadaan duduk. Fajalisan halun min Khalidun. Maka lafadz jalisan adalah hal dari mubtada, yaitu Khalidun. Wal amilu fil hali huwal mubtada'u. Dan yang beramal kepada hal itu adalah mubtada, yaitu lafadz Khalidun. Wal amilu fi sahibil hali huwa libtida'u. Dan amil yang beramal pada sahibul hal itu adalah ibtida. Ya, karena Khalidun adalah mubtada, dia marfu karena ibtida. Ya, karena kedudukannya sebagai mubtada. Wa qad dzakarna fi ma sabaqa annal haqqa huwa sihhatu maji'il hali minal mubtada'i. Dan sungguh kami telah menjelaskan pada penjelasan yang telah berlalu bahwa pendapat yang benar, yang lebih kuat, itu adalah bolehnya hal itu datang ya, bagi sahibul hal yang berupa mubtada. Ya, jadi boleh hal itu datang walaupun sahibul halnya itu berupa mubtada. Walau ikhtalafal amilu fil hali wa sahibiha. Walaupun amil yang beramal pada hal itu berbeda dengan amil yang beramal pada sahibul hal. Ya, sedangkan inittihadahuma, maaf, mungkin dibaca inna saja ya.
innattihadahuma laisa bisyartin 'alar rajihi. Ya, sedangkan persamaan, ya samanya amil yang beramal pada hal dan shahibul hal itu bukan syarat menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kesamaan amil antara hal dan shahibul hal itu bukan syarat menurut pendapat yang lebih kuat. Wa qad dzakarna qariban nahwa hadza 'indal kalami 'alal hali minal mudhafi ilaihi. Dan sungguh kami telah menjelaskannya, ya belum terlalu lama sebelum ini. Ya, contoh ini ketika menjelaskan mengenai hal dari mudhaf ilaihi. Kita kembali ke atas. Ya, maka di sini dijelaskan al-aslu fil hali an tata'akhkhara an amiliha. Ya, hukum asalnya yang namanya hal itu diakhirkan dari amilnya. Nahwu contohnya astayqidhu minan naumi mubakkiron. Saya bangun dari tidur dalam keadaan ya bangun yang awal, ya, atau pada pagi hari, ya, atau dalam keadaan bangun awal. Wa yajuzu taqaddumuhu ala amilihi fi maudhi'aini. Dan boleh mendahulukan hal dari amilnya, ya boleh mendahulukan hal dari amilnya pada dua keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakunal amilu fil hali fi'lan mutasarrifan. Yaitu ketika amil dari hal, ya amil yang beramal dari hal, itu berupa fi'il yang mutasarrif. Nahwu contohnya, ja'al mudhnibu mu'tadhiron. Ja'al mudhnibu mu'tadhiron. Ya, maka contohnya ini adalah ya tersangka atau orang yang bersalah tersebut telah datang dalam keadaan yang menyampaikan alasan, yang menyampaikan uzur. Maka di sini jaa adalah fi'il yang mutasarrif. Maka karena fi'il yang mutasarrif, hal itu boleh didahulukan dari amilnya. Maka bagaimana fataqulu, maka engkau katakan mu'tadziran ja'al mudhnibu. Tersangka tersebut telah datang dalam keadaan ya menyampaikan alasan atau menyampaikan uzur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khusya'an absaruhum yakhrujun. Mereka keluar dalam keadaan ya, menundukkan pandangan mereka. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Wa qad qara'a Abu Amrin wa Hamzatu wal Kisaiyu khashi'an bil ifradi. Ulama qiraah yaitu Abu Amr dan Hamzah ya dan Hamzah dan Al-Kisai, yang beliau bertiga adalah ulama besar qiraah, ya bahkan perawi qiraah yang 7. Nah, beliau bertiga itu membacanya dengan khasyi'an, menjadi khasyi'an absaruhum yakhrujuna. Ya, dengan mufrad, ya. Khasyi'an kan mufrad dari khusya'an. Wa qara'al baquna khusya'an. Dan ulama qiraah yang lain yang tersisa itu membacanya dengan khusya'an. Wa absaruhum fa'ilun lil wasfi. Dan lafadz absaruhum yaitu marfu sebagai fa'il dari wasf. Kita kembali ke atas. Fa khusya'an halun minal wawi fi yakhrujuna. Maka lafadz khusya'an adalah hal dari dhamir wawu yang ada pada fi'il yakhrujuna. Wa qad taqaddama ala amilihi. Dan khusya'an itu ya, mendahului amilnya yaitu yakhrujuna.
Tsani, yang kedua, an yakunal amilu sifatan tushbihul fi'la fit tasarrufi. Ya, jadi keadaan yang pertama yang memperbolehkan yang memperbolehkan hal itu mendahului amilnya. Maka di sini ada keadaan yang kedua di mana hal itu boleh mendahului amilnya, yaitu ketika an yakunal amilu sifatan tushbihul fi'la fit tasarrufi. Yaitu ketika amilnya itu berupa sifat yang menyerupai fi'il dalam tasarrufnya. Nahwu contohnya, Hisyamun muntaliqun musri'an. Hisyamun muntaliqun musri'an. Hisyam itu sedang pergi dalam keadaan tergesa-gesa. Maka kita perhatikan muntaliqun itu adalah sifah. Ya, sifah yang menyerupai fi'il dari sisi tasarrufnya. Dengan kata lain, muntaliqun adalah isim fa'il dari intolaqa yantoliqu. Maka karena amilnya itu adalah isim fa'il, boleh hal itu mendahului amilnya menjadi Hisyamun musri'an muntaliqun. Fa in kana al-'amilu fi'lan ghaira mutasarrifin. Akan tetapi jika amil itu berupa fi'il yang bukan mutasarrif, au sifatan tushbihul fi'lal jamida, ya, atau amil itu berupa sifat namun menyerupai fi'il jamid, bukan menyerupai fi'il yang mutasarrif. Contohnya apa? Wa huwa ismut tafdhili. Ya, contoh sifah yang menyerupai fi'il jamid adalah isim tafdhil. Nah, isim tafdhil itu bukan sifah yang menyerupai fi'il mutasarrif, tetapi menyerupai fi'il jamid. Maka apa? Lam yajuz taqdimul hali ala amiliha. Maka tidak boleh hal itu mendahului amilnya. Fal awwalu, maka contoh yang pertama berarti amilnya berupa fi'il yang ghairu mutasarrif atau fi'il yang jamid mudahnya. Contoh dari fi'il yang bukan mutasarrif adalah nahwu ma ahsanal ghaniyya mutawadhi'an. Ma ahsanal ghaniyya mutawadhi'an. Ya, betapa hebatnya atau betapa indahnya orang kaya yang dalam keadaan tawadhu'. Ya, maka di sini ahsana itu adalah fi'il ta'ajjub. Dan fi'il ta'ajjub itu bukan fi'il yang mutasarrif. Dia selalu dalam keadaan seperti itu. Fa mutawadhi'an halun minal ghaniyya. Maka mutawadhi'an adalah hal dari lafadz al-ghaniyya. Wa huwa wajibut ta'khiri 'anil 'amili ahsana. Dan mutawadhi'an itu wajib diakhirkan dari amilnya, yaitu lafadz ahsana. Mengapa? Li'annahu fi'lun ghairu mutasarrifin. Karena ahsana itu adalah fi'il yang bukan mutasarrif. Bisa babisti'malihi fit ta'ajjubi. Karena fi'il tersebut itu digunakan dalam uslub atau gaya bahasa ta'ajjub. Ya, fi'il ta'ajjub itu adalah fi'il yang bukan mutasarrif. Kemudian beliau melanjutkan wa mitsalus tsani, dan contoh yang kedua berarti sifatan tushbihul fi'lal jamida, yaitu sifah namun yang menyerupai fi'il yang jamid. Contohnya apa? Hadza afsahun nasi khatiban. Hadza afsahun nasi khatiban. Orang ini adalah manusia yang paling fasih ya dalam keadaan berceramah atau berkhutbah. Kemudian beliau melanjutkan fa khatiban halun min fa'ili afsahu. Maka khatiban adalah hal dari fa'il yang ada pada lafadz afsahu. Al-mustatiri fihi, yang fa'il itu ya terkandung atau tersembunyi dalam lafadz afsahu.
wa huwa wajibut ta'khiri 'anil 'amili afsahu. Maka hal khatiban itu wajib diakhirkan dari amilnya, yaitu lafadz afsahu. Mengapa? Li'annahu wasfun la yushbihul fi'lal mutasarrifa. Karena afsahu itu adalah wasf yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif. Kita lihat catatan kaki. Af'alut tafdhili syabihun bil fi'lil jamidi. Ya, af'alu yang bermakna tafdhil, ya bermakna lebih, ya bermakna paling, itu serupanya dengan fi'il jamid, ya bukan serupa dengan fi'il mutasarrif. Mengapa? Li'annahu fi katsirin min ahwalihi la yaqbalu alamatat ta'nifi wala alamatat tathniyati awil jam'i. Karena af'alut tafdhil pada mayoritas keadaannya itu tidak menerima tanda ta'nis. Ya, tidak menerima tanda ta'nis. Ya, kita lihat, ya hampir selalu kita temui af'alu itu tidak menerima tanda ta'nis. Wala alamatat tathniyati awil jam'i. Dan af'alu yang bermakna tafdhil juga tidak menerima tanda tathniyah, ya, dan juga tanda jamak pada mayoritas keadaannya. Fa khalafa bidzalika al-mushtaqqati al-asliyata. Ya, fa khalafa bidzalika al-mushtaqqatil asliyata. Maka dengan hal tersebut, af'alu yang bermakna tafdhil itu tidak, atau dia itu berbeda atau berselisih dengan isim-isim mushtaq yang asli. Ya, isim-isim mushtaq yang asli. Karena yang namanya mushtaq itu, ya dia itu bisa menerima tanda ta'nits, ya tanda tathniyah dan tanda jamak pada mayoritas keadaannya. Contoh apa? Contohnya apa? Mushtaq yang asli kasmil fa'ili seperti isim fa'il, wasmil maf'uli dan juga isim maf'ul. Kita kembali ke atas. Wa yustathna min dzalika mas'alatun sayadhkuruha Ibnu Malikin rahimahullahu. Dan dikecualikan dari pembahasan ini, itu permasalahan yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya sebentar lagi. Ya, nanti akan disebutkan apa yang dikecualikan dari kondisi ini. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa ila akhirih. Ai maksudnya, innal hala idza nusiba bi fi'lin mutasarrifin, ya hal itu jika dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif, au bi sifatin tushbihul fi'lal mutasarrifa, atau jika hal itu dinasabkan oleh sifah yang menyerupai fi'il yang mutasarrif, jaza taqdimuhu ala amilihi, maka boleh mendahulukan hal dari amilnya. Wa ta'khiruhu anhu, dan boleh juga mengakhirkan hal dari amilnya. Ya berarti boleh mendahulukan hal dari amilnya atau boleh mengakhirkan hal dari amilnya. Tsumma matsala bimitsalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan dua contoh. Al-awwalu lis-sifati. Contoh yang pertama itu untuk sifah yang menyerupai fi'il mutasarrif. Watsani lil fi'li. Dan contoh yang kedua untuk, ya, memberikan contoh ketika amilnya berupa fi'il yang mutasarrif. Fa musri'an halun taqaddama ala amilihi. Maka lafadz musri'an adalah hal yang didahulukan atau mendahului amilnya.
Amilnya apa? Rohilun. Ya, lafat rohilun. Wa huwa ismu fa'ilin. Dan rohilun adalah isim fa'il. Maka dia adalah sifah yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Wa mukhlison halun taqaddama ala amilihi da'a. Dan lafat mukhlison adalah hal yang mendahului amilnya, yaitu lafat da'a. Wa huwa fi'lun mutasarrifun. Dan da'a adalah fi'il yang mutasarrif. Kemudian beliau melanjutkan, mas'alatun la yajuzu fiha taqaddumul hali ala amiliha. Ya, permasalahan di mana hal itu tidak boleh mendahului amilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-345 dan bait yang ke-346. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa amilun dummina ma'nal fi'li la hurufahu mu'akhkharan lan ya'mala. Katil kalaita wa ka'annan wa nadar nahwu sa'idun mustaqirran fi hajar. Maka dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan, jika amil itu mengandung makna fi'il, ya, dan amil itu jika mengandung makna fi'il namun tidak mengandung hurufnya. Nah, di sini yang dimaksud adalah amil yang maknawi, bukan amil yang lafzi. Jika amil yang beramal pada hal itu adalah berupa amil yang maknawi. Ya, jadi jika amil yang beramal pada hal itu berupa amil yang lafzi. Maaf, jika amil yang beramal pada hal itu adalah amil yang maknawi. Ya, bukan amil lafzi. Amil maknawi itu adalah amil yang mengandung makna fi'il, tetapi tidak mengandung huruf-huruf dari fi'il tersebut. Maka apa? Mu'akhkharan lan ya'mala. Kalau amil tersebut diakhirkan dari halnya, maka dia tidak bisa beramal kepada hal tersebut. Ya. Jadi kalau amil yang maknawi diakhirkan dari halnya, dia tidak akan bisa beramal pada hal tersebut. Ya, artinya tidak boleh. Ya, tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya pada amil yang maknawi. Ka tilka, contohnya adalah tilka. Contoh amil yang maknawi itu adalah isim isyarah tilka. Kemudian laita, ya, laita adalah huruf tamanni. Ya, huruf tamanni, huruf yang menunjukkan ya angan-angan, ya harapan. Wa ka'anna, dan contoh yang lain adalah huruf tashbih. Ya, sesuatu yang menunjukkan penyerupaan. Kemudian wa nadara nahwu sa'idun mustaqirron fi hajarin. Ya. Kemudian jarang ditemui contoh sa'idun mustaqirron fi hajarin. Yaitu ya asalnya sa'idun fi hajarin mustaqirron. Sa'id itu berada di hajar dalam keadaan menetap atau bermukim. Maka di sini mustaqirron itu hal dari syibhul jumlah atau jar majrur fi hajarin. Ya, mustaqirron adalah hal dari fi hajarin atau jar majrur atau syibhul jumlah. Nah, tadi dikatakan tidak boleh, tetapi di sini ada ya sa'idun mustaqirron fi hajarin. Itu ada disebutkan oleh orang Arab, nah, tapi nadaro, ya, jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, fuhima mimma taqaddama annal 'amila fil hali idza kana fi'lan ghairu mutasarrifin aw sifatan tushbihul fi'la ghairal mutasarrifi fa innahu la yajuzu taqaddumul hali ala hadzal 'amili. Dipahami dari penjelasan yang telah berlalu,
annal amila fil hali, ya, amil pada hal itu idza kana fi'lan ghaira mutasarrifin, jika berupa fi'il yang bukan mutasarrif, au sifatan tushbihul fi'la ghairal mutasarrifi, atau amilnya berupa sifah namun menyerupai fi'il yang bukan mutasarrif, mudahnya menyerupai fi'il jamid, fa innahu la yajuzu taqaddumul hali ala hadzal amili, maka tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya. Wa dzakara huna mas'alatan tsalitsatan, maka kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu di sini menjelaskan permasalahan yang ketiga. La yajuzu taqaddumul hali fiha ala amiliha, di mana tidak boleh mendahulukan hal, ya, dalam permasalahan ini tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya. Kapan itu? Wahia an yakunal amilu ma'nawiyan, yaitu ketika amilnya itu berupa amil yang ma'nawi. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan amil ma'nawi itu adalah kullu lafdhin tadammana ma'nal fi'li duna hurufihi, yaitu setiap lafadz yang mengandung makna fi'il namun tidak mengandung hurufnya. Contohnya apa? Ka asma'il isyarati, seperti isim-isim isyarah. Wa harfit tamanni, ya, huruf tamanni, huruf yang menunjukkan angan-angan atau harapan. Wat tashbihi, dan huruf tashbih, huruf yang menunjukkan akan keserupaan. Wat dzarfi, dan juga dzaraf. Wal jarri wal majruri, dan juga jar majrur. Nahwu, contohnya, hadza manziluka wasi'an, ya, hadza manziluka wasi'an, ini adalah rumahmu yang dalam keadaan luas, ya, kira-kira seperti itu. Fawasi'an halun minal khabari manzilu, maka wasi'an adalah hal dari khobar, yaitu lafadz manzilu. Wal amilu huwasmul isyarati, dan amilnya adalah isim isyarah hadza. Wa huwa mutadamminun ma'nal fi'li usyiru, dan lafadz hadza itu mengandung makna fi'il usyiru. Ya, kan hadza ini seolah-olah mengatakan saya menunjuk. Ya, saya menunjuk, usyiru, saya menunjuk. Karena memang tujuannya untuk isyarah, ya, untuk menunjukkan, untuk mengisyaratkan. Duna hurufihi, dan usyiru, maaf, dan hadza itu tidak mengandung huruf dari usyiru, tapi mengandung maknanya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml ayat ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatilka buyutuhum khawiyah. Fatilka buyutuhum khawiyah. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Minan nuhati man yara annasmal isyarati la ya'malu fil hali. Di antara para ulama nahwu itu ada yang berpendapat bahwa isim isyarah itu tidak bisa beramal pada hal. Kemudian yang beramal apa? Wal amilu fi'lun muqaddarun. Yang beramal adalah fi'il yang ditakdirkan. Ya, yang tadi dianggap ada kemudian, ya, disembunyikan atau dihapus, ditakdirkan. Wat taqdiru fil ayati, maka takdirnya kalau dalam ayat ini, kalau mengikuti pendapat ulama yang tidak memperbolehkan isim isyarah beramal pada hal, itu takdirnya bagaimana? Unzuru ila buyutihim khawiyatan. Ya, unzuru ila buyutihim khawiyatan.
Ya, lihatlah kalian kepada rumah-rumah mereka yang dalam keadaan hancur. Jadi kalau menurut para ulama nahwu tersebut, itu yang beramal bukan tilka, tetapi yang beramal adalah fiil yang ditakdirkan yaitu unzuru. Ya, tetapi kalau kita kembali ke atas, menurut pendapat ulama nahwu yang lain, fa khawiyatan halun min buyutihim. Kalafat khawiyatan itu adalah hal dari buyut, maaf. Fa khawiyatan halun min buyutuhum. Maka hal khawiyatan itu adalah hal dari lafat buyutuhum. Wal amilu fihi ismul isyarati. Dan yang beramal pada khawiyatan, yang beramal pada khawiyatan, halnya adalah ismul isyarah tilka. Ya, tetapi tadi ada ulama yang berpendapat, yang beramal itu bukan tilka, tetapi fiil yang ditakdirkan. Wa mithalu harfit tamanni, ya, tadi adalah contoh kalau yang beramal isim isyarah. Nah, ini yang kedua, contoh jika yang beramal adalah huruf tamanni. Ya, huruf tamanni. Huruf yang menunjukkan angan-angan atau harapan. Yaitu apa? Laitat taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi. Ya, laitat taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi. Mudah-mudahan pelajar tersebut yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, ya muta'alliman berarti hal dari at-talibu. Mudah-mudahan apa? Mustaqimun fi akhlaqihi. Ya, lurus atau istiqomah dalam akhlaknya. Ya, maka di sini amilnya itu adalah huruf tamanni laita. Kemudian wa mithalu harfit tashbihi, dan contoh kalau yang beramal itu berupa huruf tashbih itu adalah ka'annal bakhirata waqifatan funduqun kabirun. Ka'annal bakhirata waqifatan funduqun kabirun. Ya, kapal bakhirah itu kapal yang besar, ya, mungkin kapal pesiar. Ya, kapal pesiar tersebut waqifatan dalam keadaan diam itu seolah-olah seperti hotel yang besar. Ya, ka'annal bakhirata waqifatan funduqun kabirun. Kapal tersebut, kapal pesiar tersebut dalam keadaan diam itu selayaknya atau seperti hotel yang besar. Ya, karena sekarang kan cukup banyak ya kapal-kapal pesiar yang ya memang fasilitasnya seperti hotel. Ada tempat tinggal, kemudian ada sarana olahraga dan lain sebagainya. Maka pada saat dia diam tidak berlayar, itu ya fungsinya seperti hotel yang besar. Kita lihat catatan kaki. Al-funduku, yang dimaksud dengan funduk di sini adalah huwal makanul ladzi yanzilu fihil gharibu katsiran. Yang namanya funduk adalah tempat di mana orang-orang asing yang banyak itu dapat tinggal. Ya, jadi tempat di mana orang-orang asing yang banyak itu dapat tinggal, ya, hotel seperti itu. Wa jam'uhu fanadiqu, dan jamak dari fundukun adalah fanadiqu. Al-Wafi ini dapat dilihat di kamus Al-Wafi atau Mu'jamun Wasitun dapat dilihat di kamus Mu'jam Wasit safhata thamanin wa sab'ina wa arba'i mi'atin, halaman 478. Ya, fundukun. Kita kembali ke atas. Fa muta'alliman halun minat taliba. Ya, maka tadi kan ada laitat taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi. Maka lafat muta'alliman adalah hal dari lafat at-taliba. Wal amilu fiha laita, dan yang beramal pada hal itu adalah laita, yaitu huruf tamanni. Li'annaha bima'nal fi'li atamanna.
Dan laita itu mengandung makna fi'il atamanna. Ya, saya berharap. Duna hurufihi, tanpa mengandung hurufnya. Laita tidak mengandung huruf-huruf dari atamanna. Kemudian pada contoh yang kedua, wawa kifatan halun minal bakhirota. Ya, wawa kifatan halun minal bakhirota. Dan lafat waqifatan itu hal dari lafat al-bakhirota. Wal amilu fiha ka'anna. Dan yang beramal pada hal itu adalah huruf tashbih ka'anna. Li'annaha bima'nal fi'li usyabbihu. Karena ka'anna itu mengandung makna fi'il usyabbihu, saya menyerupakan. Duna hurufihi, dan ka'anna tidak mengandung huruf dari usyabbihu. Kemudian wa mithalu syibahil jumlati, dan contoh yang amilnya berupa syibahul jumlah itu adalah al-ghurfatu indaka wasi'atan. Al-ghurfatu indaka wasi'atan. Ruangan yang ada di sebelahmu itu dalam keadaan luas. Ya. Kemudian contoh yang lain itu tadi yang dzaraf, ya. Syibahul jumlahnya berupa dzaraf indaka. Atau yang berupa jar majrur, an-nakhlatu fi mazra'atika muthmiratan. An-nakhlatu fi mazra'atika muthmiratan. Pohon kurma yang ada di kebunmu itu dalam keadaan berbuah. Ya, maka amilnya di sini fi mazra'atika. Fawasi'atan halun minad dhamiri fi dzarfi. Maka wasi'atan adalah hal dari dhamir yang ada pada dzaraf, berarti kaf yang ada pada indaka. Wa muthmiratan halun minad dhamiri fil jarri wal majruri. Dan muthmiratan adalah hal dari dhamir yang ada pada jar majrur fi mazra'atika, berarti kaf yang ada pada fi mazra'atika. Wal amilu fihima syibahul jumlati, dan amil yang beramal kepada keduanya itu berupa syibahul jumlah. Ya. Fala yajuzu taqaddumul hali 'alal amili fil amtsilatil madhkurati. Maka tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Ya. Wa qad ajaza ba'dun nuhati taqaddumal hali 'ala 'amiliha syibhal jumlati. Dan sungguh sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan hal mendahului amilnya. Ya, sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan hal mendahului amilnya syibhal jumlati, yang amilnya itu dalam bentuk syibhul jumlah atau dibuat sifat saja. Wa qad ajaza ba'dun nuhati taqaddumal hali ala amiliha syibhil jumlati. Ya, syibhil jumlati. Dibuat tabi saja dari amil. Ya, amilnya yang berupa syibhul jumlah. Bisyarti, namun memberikan syarat. Antatawassatul halu baina mubtada'in mutaqaddimin wa khabarihi syibhil jumlatil mutaakhiri anhu. Ya, ulama yang memperbolehkan hal mendahului amilnya, di mana amilnya berupa syibhul jumlah, itu memberikan syarat. Syaratnya apa? Antatawassatul halu baina mubtada'in mutaqaddimin. Hal itu harus berada di antara mubtada' yang didahulukan wa khabarihi syibhil jumlatil mutaakhiri, dan khobarnya yang berupa syibhul jumlah yang diakhirkan darinya. Jadi apa urutannya? Mubtada, kemudian hal, kemudian khobarnya yang berupa syibhul jumlah. Urutannya seperti itu. Hmm.
Ya, seperti itu. Ya, bisyarti antatawassatal halu baina mubtada'in mutaqaddimin wa khabarihi shibhil jumlatil mutaakhiri anhu wa anil hali ma'an. Ya, syaratnya hal itu harus berada di antara mubtada' yang didahulukan dan khobarnya yang diakhirkan yang berupa syibhul jumlah. Ya, dan juga diakhirkan dari halnya secara bersamaan. Jadi urutannya mubtada, kemudian hal, kemudian khobarnya yang berupa syibhul jumlah. Wastadallu bisama'i, dan ulama nahwu yang memperbolehkan hal tersebut itu berdalil dengan sama, ya, dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Bina ada aufun wahwa badiya zillatin ladaikum falam ya'dam wala'an wala nasra. Ya, Auf itu meminta perlindungan kepada kami, dan dia itu di sisi kalian itu dalam keadaan jelas kelemahannya. Ya, jadi syahidnya wa huwa badiya zillatin ladaikum. Asalnya wa huwa ladaikum badiya zillatin. Dan dia itu di sisi kalian itu dalam keadaan jelas kelemahannya. Falam ya'dam wala'an wala nasra. Maka dia ya tidak kehilangan kesetiaan dan juga tidak pertolongan, ya, dan dia tidak kehilangan kesetiaan dan juga pertolongan. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Adza itu maksudnya adalah iltaja'a. Ya, adza itu adalah iltaja'a. Itu berlindung, berlindung. Kemudian badiya zillatin maksudnya adalah zahirul mahanati. Ya, jelas kelemahannya, kehinaannya. Wala'an, dan lafat wala'an minal muwalati diddul mu'adati. Wala'an dari kata muwalah, ya, kesetiaan. Itu lawan dari mu'adah, ya, diddul mu'adati. Lawan dari mu'adah yaitu permusuhan. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, wa huwa atau wahwa al-wawu lil hali. Ya, wawu yang ada pada wahwa, ya, wawu yang pertama itu adalah wawu hal. Wahwa mubtada'un, dan lafadz huwa itu mubtada'. Badiya halun minad dhamiril mustakini fi ladaikum. Dan badiya itu adalah hal dari dhamir yang terkandung pada ladaikum. Ya, berarti dhamir kum atau kaf yang ada di situ. Al-waqi'i khobaron lil mubtada'i, di mana ladaikum itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada'. Zillatin mudhafun ilaihi, dan zillatin adalah mudhafun ilaihi dari badiya. Kita kembali ke atas. Fabadiya halun, maka lafadz badiya adalah hal. Wa qad taqaddama ala amilihi adz-dzarfi ladaikum. Dan lafadz dan hal badiya itu mendahului amilnya, yaitu adz-dzarfi ladaikum, yaitu dzaraf ladaikum. Al-waqi'i khobaron, yang dzaraf tersebut itu menempati kedudukan khobar. Ma'a tawassutihi bainal mubtada'i wal khobari. Ya, dalam keadaan hal itu berada di antara mubtada' dan khobar, ya, berada di pertengahan antara mubtada' dan khobar. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa amilun dhummina ma'nal fi'li ila akhirih. Maksudnya adalah innal amilal ma'nawiyya, ya, sesungguhnya amil yang maknawi. Apa itu amil maknawi? Wa huwal ladzi yatadammanu ma'nal fi'li la hurufihi, la hurufahu. Ya, wa huwal ladzi yatadammanu ma'nal fi'li la hurufahu.
yaitu amil yang mengandung makna fi'il namun tidak mengandung huruf-huruf dari fi'il tersebut. Maka apa? Amil maknawi la ya'malun nasba fil hali idza kana mutaakhiran anha. Amil maknawi itu tidak bisa beramal atau tidak bisa menasabkan hal jika amil maknawi itu diakhirkan dari hal. Ya mudahnya tidak boleh, ya tidak boleh amil maknawi diakhirkan dari hal karena nanti dia tidak bisa beramal kepada hal. Bihaitsu tataqaddamu alaihi. Di mana kalau amil itu diakhirkan dari hal, maka hal itu ya mendahului amil. Ya kan ya kalau amil itu diakhirkan dari hal, berarti hal itu mendahului amil. Itu tidak bisa beramal kalau amilnya maknawi. Tsumma dzakara amtsilatan minal amilil ma'nawiyyi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh dari amil maknawi. Tsumma bayyana anna taqdimal hali ala amiliha al-ma'nawiyyi ya shibhil jumlati nadirun indahu. Ya tsumma bayyana anna taqdimal hali ala amiliha al-ma'nawiyyi shibhil jumlati nadirun indahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa mendahulukan hal dari amilnya di mana amilnya itu amil maknawi yang berupa syibhul jumlah. Nah, yang seperti itu nadirun indahu, ya jarang terjadi menurut beliau. Tsumma matsala lahu biqaulihi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ucapan beliau sa'idun mustaqirrun fi hajarin. Ya sa'idun mustaqirrun fi hajarin. Sa'id itu ada di negeri Hajar dalam keadaan menetap. Fa taqaddama al-halu mustaqirrun 'alal 'amili fi hajarin. Maka halnya yaitu mustaqirron itu mendahului amilnya yaitu fi hajarin, jar majrur fi hajarin. Wa hajarun ismun li thalathati mawadhi'a, dan hajarun adalah tempat atau maaf, hajarun adalah nama bagi 3 tempat. Apa saja itu? Yang pertama li jami'i nawahi al-bahraini. Ya li jami'i nawahi al-bahraini. Yaitu hajar itu menunjukkan tempat ya di seluruh sisi-sisi dari negeri Bahrain. Ya, sisi-sisi dari seluruh sisi-sisi dari negeri Bahrain. Ya, nawahi itu jamak dari nahiyah, sisi. Kemudian wali qaryatin qurbal madinatin nabawiyyati. Ya wali qaryatin qurbal madinatin nabawiyyati. Dan Hajar itu juga bisa dinamai untuk sebuah kota atau kampung yang dekat dengan Madinah Nabawiyah. Kemudian wabal datin fil Yamani, dan Hajar itu bisa juga digunakan untuk menamai tempat ya sebuah kota di negeri Yaman. Kemudian berikutnya yang tadi disebutkan dalam 2 bait yang sebelumnya yaitu mas'alatun mustathnatun min man'i taqaddumil hali ala amiliha. Ya mas'alatun mustathnatun min man'i taqaddumil hali ala amiliha. Itu permasalahan yang dikecualikan ya dari tidak bolehnya mendahulukan hal dari amilnya. Tadi kan sudah disebutkan perkara-perkara yang hal itu tidak boleh mendahului amilnya. Namun di sini adalah permasalahan yang dikecualikan. Wa nahwu
Ya, dan contoh, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-347. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa nahwu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Dan contoh Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Nah, contohnya apa di sini? Zaid dalam keadaan bersendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr yang dalam keadaan ditolong. Ya. Maka apa di sini? Contoh yang seperti ini mustajazun lan yahin. Maka yang seperti ini itu boleh. Ya, boleh. Kemudian lan yahin, lan yahin. Ya. Contoh yang seperti ini itu tidak lemah. Ya, tidak lemah. Ini penggunaan yang benar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan taqaddama anna af'alat tafdhili la ya'malu fil hali mutaqaddimatan. Telah berlalu penjelasan bahwa af'alu yang bermakna tafdhil, ya af'alu yang bermakna tafdhil berarti yang bermakna lebih atau juga bermakna paling, itu la ya'malu fil hali mutaqaddimatan. Ya, dia tidak bisa beramal pada hal jika halnya itu didahulukan. Karena apa? Tadi af'alut tafdil itu lebih menyerupai fi'il yang jamid. Ya, lebih menyerupai fi'il yang jamid. Maka dia kalau halnya didahulukan, dia tidak bisa beramal kepada hal tersebut. Wa dzakara huna annahu yustatsna min dzalika mas'alatun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala ya ya wa dzakara huna annahu yustatsna min dzalika mas'alatun, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan di sini bahwa ada permasalahan yang dikecualikan dalam permasalahan tersebut. Yaitu apa? Wahiya ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi aw ghairihi fi halin ukhra. Ya, ini perlu ya sedikit perlahan. Jadi permasalahan tersebut itu jika sesuatu itu ditafdil, ya sesuatu itu ditafdil, diutamakan, ya pada suatu keadaan, ya suatu keadaan. Nah, diutamakan terhadap apa? Diutamakan terhadap nafsihi, ya dirinya, au ghairihi, atau diutamakan kepada yang selainnya, fi halin ukhra, pada keadaan yang lain. Ya, nanti dengan contoh akan lebih mudah memahami ungkapan ini, ya wahiyya ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi au ghairihi fi halin ukhra. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fa inna af'alat tafdhili ya'malu fi halaini ihdahuma mutaqaddimatun alaihi. Ya, karena apa? Nanti af'alut tafdhil itu akan beramal pada dua hal. Ya, beramal pada dua hal. Yang hal yang pertama itu didahulukan. Wal ukhra mutaakhiratun anhu, dan hal yang lain itu diakhirkan darinya. Ya. Jadi nanti af'alut at-tafdhil itu beramal pada dua hal. Yang hal yang pertama itu mendahului amilnya, kemudian hal yang lain itu mengakhiri, lebih akhir dari halnya. Ya, maka contohnya apa? Famithalul mufaddali ala nafsihi. Ya, maka contoh kalau yang diutamakan itu masih pada dirinya sendiri. Kan tadi ada ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi. Nah, ini yang contoh yang nafsihi.
Ya, jadi bisa membandingkan sesuatu terhadap dirinya sendiri itu bisa. Contohnya apa? Hadzat tamru busron atyabu minhu rutoban. Ya, hadzat tamru busron atyabu minhu rutoban. Ini ungkapan yang ya banyak ditemui dari orang Arab. Ya, hadzat tamru busron atyabu minhu rutoban. Kurma ini dalam keadaan busar itu lebih manis dari kurma dalam keadaan rutop. Ya, jadi kurma ini dalam keadaan busar itu lebih manis daripada kurma yang dalam keadaan rutop. Nah, jadi yang dibandingkan itu sama-sama kurma, namun dalam keadaan yang berbeda. Ya, dalam keadaan yang berbeda. Ya, fi halin dan yang satu fi halin ukhra. Nah, kurma dalam keadaan busar itu lebih manis daripada kurma yang dalam keadaan rutop. Ya, ini tahapan kurma, karena kurma itu kan tadinya mentah, ya masih hijau. Kemudian nanti mulai menguning. Nah, pada saat menguning itu biasa disebut sebagai busar. Ya, busar. Kemudian nanti mulai ada menghitamnya sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan rutop. Nah, berarti ungkapan ini menunjukkan kurma dalam keadaan yang mulai menguning itu lebih manis atau lebih enak dibandingkan kurma yang mulai ada hitam-hitamnya. Ya, berarti yang dibandingkan itu sama-sama kurma, namun dalam keadaan yang berbeda. Fabusron halun minat domiri fi atyabu. Maka busron adalah hal dari domir yang terkandung pada atyabu. Al-waqi'i fa'ilan, yang dia itu menjadi fa'il. Ya, menjadi fa'il. Wa rutaban halun minat domiril majruri minhu. Dan rutoban itu adalah hal dari domir yang majrur dengan huruf jar min, ya berarti hak yang ada pada minhu. Wa huwa muta'alliqun bi atyabu. Dan minhu itu yang muta'alliq terkait dengan lafadz atyabu. Wal amilu fihima atyabu, dan yang beramal pada busron dan rutoban itu sama-sama isim tafdil, ya atau af'alut tafdil atyabu. Jadi yang beramal itu sama, atyabu. Wal makna, dan makna dari ungkapan tersebut, hadat tamru fi hali kaunihi busron atyabu min nafsihi fi hali kaunihi rutaban. Kurma ini itu dalam keadaannya yang menjadi busar, itu lebih manis atau lebih enak daripada ya dirinya, daripada kurma itu sendiri dalam keadaan rutop. Kemudian beliau melanjutkan, wa mithalul mufaddali ala ghairihi, dan contoh yang ditafdil, diutamakan dari yang selainnya, ya tadi kan kepada dirinya, ini yang kepada selainnya. Contohnya apa? Yang tadi, yang ada di contoh, Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Zaid dalam keadaan sendiri, itu lebih bermanfaat daripada Amr yang dalam keadaan dibantu. Famufrodan halun minat domiril mustatiri fi anfa'u. Maka mufrodan itu adalah hal dari domir mustatir yang terkandung pada anfa'u. Wa mu'anan halun min amrin, dan mu'anan adalah hal dari amrin. Wal amilu fihima anfa'u, dan yang beramal kepada mufradan dan mu'anan itu adalah af'alut tafdil anfa'u. Wal makna, dan makna dari ungkapan ini, anna Zaidan fi halin firadihi anfa'u min amrin fi halati i'anatihi. Ya, anna Zaidan fi halin firadihi anfa'u min amrin fi halati i'anatihi. Bahwa Zaid dalam keadaan bersendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan dibantu. Ya.
Fa'amila af'alut tafdili fi halaini. Dan af'alut tafdil itu dapat beramal pada dua hal. Yang kita lihat di sini, semua af'alut tafdil itu beramal pada dua hal. Ihdahuma mutaqaddimatun. Hal yang pertama itu mendahului af'alut tafdilnya. Wal ukhra mutaakhiratun. Dan hal yang lain itu datang setelah atau datang diakhirkan dari af'alut tafdilnya. Wala yajuzu taqdimu hadainil halaini ala af'alit tafdili. Maka tidak boleh ya, kedua hal tersebut itu mendahului af'alut tafdil. Jadi tidak boleh dua-duanya mendahului af'alu, itu tidak boleh. Wala ta'khiruhuma anhu, dan juga tidak boleh kedua hal tersebut itu datang setelah af'alu at-tafdil, juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus mengapit. Harus yang satu di awal, kemudian yang kedua di akhir. Harus seperti itu. Tidak boleh dua-duanya mendahului, tidak boleh juga dua-duanya mengakhiri, atau maaf, dua-duanya itu di akhir, tidak boleh. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, mustajazun lan yahin, maksudnya adalah ajazahun nuhatu. Para ulama nahwu itu memperbolehkan hal tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, lan yahin bi fathil ya'i wa kasril ha'i, dengan menfathahkan ya dan mengkasrohkan ha, maksudnya lan yad'ufa mithlu hadzal uslubi. Lan yad'ufa mithlu hadzal uslubi. Ya, contoh yang seperti uslub ini itu tidak lemah. Tidak lemah. Bal huwa isti'malun sahihun la mani'a minhu. Bahkan itu adalah penggunaan yang sahih, yang tidak ada larangan di dalamnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.